Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun jumpa lagi sahabat bersama PKK Talks Metro Ceria. Kali ini saya sebagai host Happy Desti Elitasari dari Pokja 4 TP PKK Kota Metro. Dan hari ini tanpa terasa kita telah memasuki episode ke-33 PKK Talks for Metro Ceria. Dan spesial pada hari ini kita akan membahas tentang mall. Nah, buat sahabat PKK yang suka ke mall yang satu ini spesial, istimewa. Dan tentu saja kita akan membahas dengan ahlinya. Sebelum kita lanjut membahas dan berkenalan dengan ahli mall yang satu ini, mari kita saksikan video berikut. Era Society 5.0, kita harus adaptif tentu dengan perkembangan zaman. Aparatur dituntut untuk kreatif, inovatif, kolaboratif, dan profesional. Dan memahami ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, saya kira inilah waktunya pemerintah bertransformasi menuju pelayanan yang lebih mudah, cepat, aman, dan terintegrasi, akuntabel, serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada seluruh masyarakat berdasarkan peraturan Presiden RI nomor 89 tahun 2021. Saya Dr. Wahdi, Wali Kota Metro, mempersembahkan mall pelayanan publik untuk warga Kota Metro. Baik sahabat PKK Talks for Metro Ceria, tadi kita telah menyaksikan mall spesial kita yaitu mall pelayanan publik. Dan pada kesempatan kali ini telah hadir tamu istimewa kita yang akan menjelaskan tentang mall pelayanan publik Kota Metro. Telah hadir bersama kita, beliau adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Metro, Bapak Denny Sanjaya STMT. Selamat pagi Pak Denny. Selamat pagi Bu Desti. Terima kasih telah hadir di PKK Talk for Metro Ceria. Pak Denny, tadi kita telah menyaksikan video tentang mall pelayanan publik Kota Metro. Sebenarnya apa sih Pak dasar hukum dan latar belakang diselenggarakannya mall pelayanan publik di Kota Metro ini? Iya, jadi
Sebagai legal formalnya penyelenggaraan mall pelayanan publik itu sebenarnya terkait dengan keluarnya PP 89 tahun 2021 dan juga Permen PAN RB nomor 92 tahun 2022 terkait dengan penyelenggaraan mall pelayanan publik yang memang menjadi konsep atau upgrade dari konsep PTSP, karena dulu konsep PTSP juga upgrade dari konsep satu atap ya. Kemudian di zaman era Pak Jokowi ini bagaimana kemudian tadinya PTSP itu kan hanya kemudian mengumpulkan terkait dengan izin-izin yang ada di OPD untuk kemudian dijadikan satu pintu. Nah kemudian saat ini Pak Jokowi memerintahkan dalam hal ini kemudian BKPM dan Kemenpan RB untuk kemudian penyederhanaan birokrasi terkait bagaimana yang kita tahu ada di kota metro ini juga ada instansi vertikal, Samsat, terus kemudian ada Polres dan lain sebagainya. Harapannya konsep ini lebih besar, kemudian menyatukan semua pelayanan yang ada di kota metro menjadi satu gedung. Itu yang kemudian menjadi dasar bagaimana mall pelayanan publik ini urgensinya sangat dibutuhkan di kota metro. Bagaimana kemudian selama ini pelayanan publik masih terlihat parsial, terus kemudian karena lokasinya juga terpisah-pisah, kemudian masih terasa akhirnya yang dirasakan masyarakat adalah bagaimana kemudian pelayanan masih terlihat rumit dan juga ketersediaan data dan yang tidak transparan yang kemudian menjadi stigma yang ada di masyarakat. Nah kemudian juga penggunaan teknologi di kita ini kan juga belum terintegrasi, Ibu. Jadi kemudian akhirnya karena kondisi yang kemudian tidak menjadi satu dan kemudian tidak terintegrasi, masyarakat akhirnya harus mengeluarkan biaya minimal untuk biaya transportasi ke sana sininya, terus kemudian waktu tentunya yang harus bolak-balik dan lain sebagainya. Jadi diharapkan dengan munculnya mall pelayanan publik ini bisa juga menjadi tempat atau wadah terpusat dari seluruh pelayanan baik oleh OPD terutama kami DPM BTSP, terus kemudian OPD lain, Capil dan lain sebagainya yang menangani terkait pelayanan publik itu dapat menjadi satu dalam satu gedung dan kemudian disupport juga dengan pelayanan-pelayanan lain oleh instansi vertikal, BUMN dan lain sebagainya. Nah itu juga menjadi sebenarnya menjadi program unggulan prioritas dari Pak Wali Kota kita, Pak Wakil Wali Kota kita menjadi masuk dalam 9 program unggulan. Itu, Mbak. Baik Pak, tadi Bapak sudah menjelaskan dasar ya terselenggaranya mall pelayanan publik ini di kota metro. Apa sih Pak keunggulan dari hadirnya MPP ini di kota metro yang membedakan dia dengan pelayanan-pelayanan sebelumnya, pelayanan publik sebelumnya, sehingga ini urgent untuk diadakan di kota metro ini? Iya, dengan melihat kondisi luasan kota metro yang tidak kemudian terlalu luas, 72 km persegi kalau nggak salah data terakhir, terus kemudian dengan kemudian kita juga secara letak strategis yang kemudian kita juga menyangga 2 kabupaten kota, tentunya Kabupaten Lampung dan Lampung Timur. Dengan adanya mall pelayanan publik ini diharapkan sebagai sebuah rintisan sebuah tempat atau pusat pelayanan publik untuk masyarakat tentunya, khususnya untuk masyarakat kota metro dan umumnya untuk menyangga dari 2 kabupaten kota, karena terlihat dari efisiensi tadi yang sudah saya sebutkan bahwasanya bila sebuah pelayanan itu terintegrasi kemudian berpusat di satu tempat, akhirnya kita tidak perlu sana kemari, masyarakat tidak bingung mencari alamat kantor A dan kantor B. Kemudian juga keunggulannya yang pasti karena konsepnya mall, tentu dengan sarana prasarana yang saat ini kita sedang bangun, tentunya mengedepankan kenyamanan bagi mereka juga, bagaimana kemudian juga masyarakat akan dimudahkan mendapatkan pelayanan dan juga menjadi pembeda. Artinya
sarpras kita juga ini kan semua kita hadirkan sama dan seragam. Iya. Bagaimana kemudian tidak ada pembedaan-pembedaan antara satu instansi dan instansi lain. Mungkin itu menjadi salah satu beberapa keunggulan yang dimiliki mall pelayanan publik. Terutama nanti juga kita kan sedang berkoordinasi dan berkomunikasi dengan beberapa pihak yang ingin bergabung, termasuk seperti yang kemarin kita sudah sampaikan bahwasanya kita sudah ketemu dengan pihak imigrasi. Saya juga baru pulang dari Jakarta, ketemu kemarin kita soal ke Dirjen Imigrasi. Intinya mereka siap pada akhirnya jika kemudian memang nanti pelan-pelan kalau tidak ada halangan di tahun yang akan datang, awal tahun kita imigrasi bisa bergabung di kita, otomatis beberapa layanan terkait keimigrasian seperti paspor dan lain sebagainya bisa kemudian dilayani di mall pelayanan publik. Otomatis ini menjadi salah satu keunggulan juga. Upgrade pelayanan tidak hanya mengumpulkan pelayanan yang sudah ada, namun kemudian kita juga dengan adanya imigrasi di sini dan mungkin menjadi salah satu atau satu-satunya yang kemudian sebelum ada di Lampung Timur dan Lampung Tengah, harapannya masyarakat Lampung Timur dan Lampung Tengah juga dapat merasakan dan menikmati pelayanan yang ada di Kota Metro, sehingga harapannya juga selain mereka datang untuk mendapatkan pelayanan, tentunya mereka setidaknya akan makan dan minum di Kota Metro, bahkan menginap, sehingga diharapkan itu juga mendongkrak perekonomian UMKM di Kota Metro. Gitu sih, Mbak. Oh iya. Keren sekali ya Pak. Jadi ini mengambil konsep mall, di mana semuanya ada di mall. Selain juga mereka mencari sesuatu, mereka mendapatkan sesuatu dan refreshing juga di sini. Nah, konsep ini diusung menjadi sebuah mall pelayanan publik seperti yang Bapak Denny jelaskan tadi, bahwa masyarakat bisa mendapatkan berbagai macam layanan terkait pelayanan publik di satu lokasi. Betul Dengan sekali. berbagai keunggulan, fasilitas dan sarana dan prasarana tentu saja ya Pak ya. Betul. Baik Pak, untuk saat ini Pak, ada berapa instansi penyedia layanan dan jenis layanan apa saja yang sudah bisa dilayani di MPP Kota Metro Pak? Selain tadi akan dikembangkan ke depan, ada beberapa yang akan dikembangkan ya Pak. Untuk saat ini ada berapa? Untuk saat ini kemarin kita tanggal 5 sudah soft launching, diadakan soft launching di mall pelayanan publik. Itu sudah tercatat 28 instansi. 28 instansi pelayanan yang baik vertikal, OPD maupun BUMN dan swasta, yang kemudian ada 242 pelayanan yang hadir di MPP Kota Metro. Ada 13 instansi, terus kemudian ada 8 instansi pemerintah pusat dan lembaga, kemudian dari provinsi, DPM BTSI provinsi juga hadir, dan ada 2 BUMN yang hadir, dan juga ada pihak perbankan, ada 4 perbankan di sana, ada Bank Lampung, Bank BRI, Bank Mandiri, dan BNI. Oh iya, Bapak, bagaimana kita masyarakat bisa mengetahui layanan apa saja yang sudah tersedia MPP, itu bisa akses di mana Pak? Iya, pertama yang pasti bisa diakses di laman kita, di web kita, di DPM BTSI Kota Metro. Kita juga lagi mengembangkan web MPP, karena kan MPP berbeda dengan DPM BTSI Kota Metro secara spektrum pekerjaan. Kita juga membawahi 28 instansi yang bergabung. Nanti kita coba bangun semua informasinya ada di situ. Terus kemudian untuk teman-teman atau masyarakat yang kemudian lewat di depan taman mungkin dan lain sebagainya, seluruh pelayanan kita tuh juga terpampang di Videotron, yang menjadi salah satu fasilitas juga untuk memberikan informasi terhadap masyarakat terkait juga transparansi kita, apa-apa yang ada di situ dan lain sebagainya. Termasuk juga kita bekerja sama dengan pihak kecamatan dan kelurahan untuk kemudian mempublikasi dan memberikan informasi terkait keberadaan mall pelayanan publik di Kota Metro, terus kemudian apa-apa saja bisa diurus di situ dan lain sebagainya. Mungkin itu, Mbak. Oh iya, terima kasih Pak Denny. Sahabat PKK Talks Metro Ceria, tadi dijelaskan bagaimana masyarakat bisa mengakses informasi tentang layanan apa saja yang tersedia di Mall Pelayanan Publik Kota Metro, bisa di web PTSP, kemudian juga terpampang di Videotron, Gedung Sesat Kota Metro, dan juga informasi bisa diperoleh di kecamatan dan kelurahan seluruh Kota Metro. Demikian ya Pak Denny ya. Termasuk di medsos ya. Oh, di medsosnya di mana Pak? Ya, kita punya 2 medsos saat ini. Untuk
untuk di Instagram ada DPMPTSP Kota Metro dan ada MPP Kota Metro. Oh, Instagram ya. Iya. Instagram juga sahabat Pekator dan apa tadi satunya Pak? MPP Mall Pelayanan Publik Kota Metro akunnya, terus kemudian yang kedua DPM PTSP Kota Metro yang sudah pernah ada, tapi kita share juga di situ. Oh baik, ada di media sosial, ada di Videotron, ada di kecamatan dan kelurahan, semua akses bisa diperoleh. Baik Pak, dari sekian jenis pelayanan MPP di Kota Metro tadi yang sudah dijelaskan, jenis layanan apa saja sih Pak yang mendukung pelayanan publik bidang kesehatan nih Pak? Karena kan orang seringkali nih cari pelayanan kesehatan itu agak luas ya kalau. Nah, untuk jenis pelayanan kesehatan sendiri yang bisa diakses di mall pelayanan publik ini apa Pak? Iya, kalau untuk khusus bidang kesehatan dari 242 itu sudah ada dalam data kita 82 itu sebenarnya untuk PTSP sendiri itu arahnya memang untuk pelayanan bidang kesehatan dari izin praktek dokter sampai dengan izin praktek perawat dan lain sebagainya. Terus kemudian ditambah lagi dengan bergabungnya BPJS Tenaga Kesehatan, ada 2 juga layanan di sana, layanan administrasi dan informasi dan pengaduan untuk di loket BPJS Tenaga BPJS Kesehatan. bisa juga di mall. Bisa juga di mall. Di mall itu ada pelayanan dari Polres, dari Kejaksaan, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, BPJS Tenaga Kesehatan dan lain-lain. Kalau terkait perizinan, misalnya kalau kita mau bikin usaha kan ada perizinan yang terkait dengan kesehatan, apakah itu juga bisa di mall sini Pak? Jadi 82 tadi termasuk itu. Wah. Termasuk itu, terus kemudian tentunya ranah kami itu terkait pelimpahan kewenangan ada dalam administrasi. Iya. Tentunya dengan bergabungnya juga OPD ini apa yang menjadi prasyarat sebelum mendapatkan izin, termasuk juga misalkan dari tadi bidang kesehatan harus ada rekomendasi dari dinas kesehatan. Tentunya kan akan lebih mudah karena loket dinas kesehatan juga tersedia Ada di di mall situ, pelayanan publik, jadi di lebih satu terintegrasi lah. tempat, iya. Harapannya SOP bisa kita duduk bersama. Kemarin kita sedang bahas, mudah-mudahan doakan secepatnya kita bisa buat tatib, kita buat bisa SOP dan SP-nya, sehingga harapannya dengan bergabung dalam satu gedung harusnya secara konsep memang harus lebih cepat karena untuk koordinasi dan komunikasi lebih gampang. Tadi disebutkan ada 13 OPD ya Pak yang Iya. ada di situ. Jadi dengan banyak sekali pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu kesana kemari, cukup di satu mall pelayanan semuanya dalam satu gedung. Betul. Baik Pak, apa inovasi atau terobosan dari pemerintah Kota Metro sendiri melalui DPM PTSP Kota Metro yang akan dilakukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik terutama di bidang kesehatan Pak? Iya, kalau bicara inovasi sebenarnya kita sudah melakukan inovasi di medio tahun 2022 terkait juga kemudian menjawab amanah dari Bapak Presiden melalui Kementerian Investasi, bagaimana kemudian menginstruksikan percepatan dan penguatan UMKM dengan pemberian nomor induk berusaha saat itu. Kita sudah melakukan inovasi yaitu turun ke kelurahan, kita beri nama program silaturahmi, sistem layanan turun sampai kelurahan. Kita sudah lakukan di 22 kelurahan dan 5 kecamatan di Kota Metro. Alhamdulillah hasilnya sudah sekitar 8.700 NIB UMKM, teman-teman UMKM sudah bisa kita akomodir dan itu menjadi yang paling tertinggi di Provinsi Lampung. Di Provinsi Lampung. Iya, untuk tahun Luar biasa. 2022 dalam jangka waktu 6 bulan. Nah, kalau bicara tadi apa sih mungkin ada proyeksi atau planning terobosan, kita sebenarnya punya satu juga inovasi lagi yang memang khusus dan kita sudah bicarakan ke beberapa pihak termasuk dengan Direktur Rumah Sakit Ayani dan beberapa direktur rumah sakit lainnya. Kemudian sempat ngobrol dengan Ketua ID yang baru, Putres. Bagaimana kemudian kan ini kalau bicara intensitas dan okupansi dari DPM PTSP ini sekarang banyak perizinan terkait dengan tenaga medis dan lain sebagainya. Bagaimana kemudian kami sedang menyiapkan konsep
nanti ada sebuah inovasi lagi, sebenarnya nggak boleh kita omongin ya kan, tapi Di PKK Talk Ceria ini iya, ada bocorannya ya Pak ya. Nah, bocorannya itulah. bagaimana kemudian nanti ada antar jemput izin tenaga nakes Kota Metro. Oh. Jadi nanti konsepnya kita bangun dulu by datanya. Jadi tidak ada lagi nanti ceritanya pada saat memang sudah kita punya warning alert sistem, bagaimana kemudian misalkan satu perawat atau dokter yang kemudian dia akan habis SIP-nya. Masa SIP-nya. Iya. Sebelum itu 6 bulan sudah ada pemberitahuan, terus kemudian sudah ada datanya dan lain sebagainya. Mereka tinggal menyiapkan prasyaratnya dan lain sebagainya. Setelah selesai, siapkan saja di rumah sakit masing-masing, nanti petugas kami yang menjemput. Setelah itu baru, karena semua sudah digital, kita verifikasi, kita validasi, langsung kita tanda tangan dan kita akan kembalikan langsung ke sana. Jadi modelnya adalah antar jemput izin tenaga nakes khusus Kota Metro. Kenapa? Bukan kemudian kita membeda-bedakan, karena kita tahu teman-teman tenaga nakes ini kan sibuk sekali, akan sip-sipan dan lain sebagainya. Belum tentu mereka kadang-kadang harus berhadapan dengan pasien dan lain sebagainya, waktu yang terbatas dan lain sebagainya, sehingga ada beberapa kasus yang kemudian masih terlihat pengurusan SIP itu masih suka telat. Sementara secara aturan tidak ada kemudian surat dalam proses untuk pengurusan SIP itu. Jadi itu apalagi untuk misalkan teman-teman apoteker ya, yang kemudian itu digunakan untuk mungkin pemesanan obat dan lain sebagainya, itu kan harus sangat diperlukan. Jadi kami menginisiasi itu, ke depan kita akan lakukan terobosan itu. Kami sedang menjajaki juga dan berkoordinasi komunikasi dengan beberapa pihak di PMPTSP ataupun MPP yang sudah lebih maju untuk melihat konsep bagaimana kita dapat melihat kemudian memodifikasi inovasi yang kemudian memang pas untuk kita implementasikan di Kota Metro. Selain itu, selain nakes juga kita mencoba menyiapkan nanti ada sistem layanan khusus kelompok disabilitas dan kelompok rentan. Jadi karena kan kita bicara disabilitas biasanya melihatnya ke anak-anak dengan kebutuhan khusus. Lebih tidak melihat kelompok rentan, misalkan si orang tuanya yang tidak bisa kemana-mana, harus mengurus anak. Sementara mungkin si ibu punya usaha kecil-kecilan atau UMKM di rumahnya, mungkin tidak bisa ke kantor kami. Nah, kita mencoba kemudian mengakomodir itu dengan terobosan untuk khusus pelayanan itu. Tapi kita nggak bisa ngomong di sini apa namanya karena kita belum SK kan ya. Konsep-konsep ke depan seperti itu, selain dari pengembangan MPP itu sendiri, karena masih terus terang saja dengan sudah di soft launching dan launching juga masih ada beberapa yang harus kita perbaiki nanti di MPP supaya masyarakat, kita pastikan masyarakat merasa nyaman, aman dan mendapatkan kepastian hukum terkait dengan pelayanan yang diharapkan. Gitu, Ibu. Terima kasih Pak Denny atas bocorannya. Luar biasa ini inovasi dari Mall Pelayanan Publik ini, bagaimana memudahkan seluruh lapisan masyarakat. Walaupun ini sebenarnya terlihat tenaga kesehatan, tapi ini ada kaitannya dengan pelayanan di masyarakat, karena kalau tenaga kesehatan tidak punya izin, tentu saja mereka tidak punya kompetensi untuk melakukan praktek terhadap masyarakat. Dan luar biasa ini Pak Denny terobosannya, antar jemput ke nakesnya dan juga tadi ke keluarga disabilitas atau keluarga dengan kebutuhan khusus. Ya, luar biasa. Semoga ini bisa menjadi suatu terobosan yang memang dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di Metro dan juga di seluruh di luar Metro, karena seperti yang mungkin tambahan secara umum juga kita sudah menyiapkan loket One Day Care namanya. One Day Care. Jadi tentunya dengan kategori pelayanan yang pasti dan dapat kita lakukan dalam satu hari, bahkan tidak lebih dari 1 jam. Kita bikin loket khusus nantinya. Terus kemudian di bawah juga untuk teman-teman mungkin pengguna layanan dan masyarakat Kota Metro, layanan apa saja yang ada di MPP, jika misal kemudian tinggal mengambil saja terus kemudian sudah berkomunikasi, nanti ada sistem yang pemberitahuan, dan tidak ingin
capek-capek naik turun di gedung kami siapkan drive-thru. Wah, Drive-thru MVP, jadi nanti sudah komunikasi, ada petugas yang menunggu di bawah di basement, tinggal ambil aja di basement. Jadi kita berusaha memberikan pelayanan prima deh kepada masyarakat, karena alhamdulillah kemarin bersama Disduk Capil kita kan juga mendapatkan kategori pelayanan prima tahun ini. Alhamdulillah, luar biasa sekali sahabat PKK Talk for Metro Ceria. Tadi kenapa di awal saya menyebutkan bahwa mall ini bukan sembarang mall yang luar biasa, mall yang istimewa, mall pelayanan publik dengan berbagai keutamaan dan inovasi yang dilakukan oleh DPM PTSP Kota Metro. Di mall ini Bapak Ibu bisa mendapatkan berbagai macam layanan bagi masyarakat. Tadi Bapak menyebutkan sudah dilakukan soft launching dan launching. Nah, menurut Bapak nih setelah berjalannya MPP pasca soft launching, apakah perjalanan dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat itu sudah sesuai harapan atau masih ada hal-hal lain yang perlu ditingkatkan, Pak? Iya, kalau kita bicaranya kemudian dalam koridor baru buka 2 minggu, ya dengan data yang kemudian masuk, pengunjung dan lain sebagainya, sudah mulai masyarakat Kota Metro ini tahu ada mall pelayanan publik. Walaupun kita coba berusaha kemudian mempublikasi lebih supaya nanti banyak masyarakat Kota Metro yang belum tahu harus tahu, dan untuk memudahkan mereka, sejauh ini sudah banyak loket-loket yang kemudian memang sudah memberikan pelayanan, Jadi kalau bicara kemudian standar, mungkin di OPD biasa kunjungan berapa dan berapa, mungkin itu harus berproses, sehingga kita juga menyiapkan juga penambahan untuk tahun depan terkait juga akan adanya rencana beberapa instansi bergabung. Tentunya kaitannya kan juga dengan kebutuhan internet, terus kemudian daya listrik yang memang harus ditambah dan lain sebagainya, termasuk SDM juga ya. Jadi untuk saat ini berjalan sudah cukup baik. Ada beberapa masyarakat sudah paham, sudah tahu dan langsung ke sini, termasuk kayak BPJS Tenaga Kesehatan pun sekarang sudah diarahin ke kita. Sudah diarahkan ke mall. Kalau di PTSP memang sudah di situ. Terus di Dukcapil juga sudah bisa layanan di sana, dan beberapa sudah bisa, termasuk Polres juga surat kehilangan dan sebagainya sudah bisa. Artinya tinggal kemudian mempush supaya keberadaan mall ini diketahui semuanya. Iya kan, terus kemudian menjadi pusat memang ramai, dan kemudian memang apa yang diharapkan masyarakat dan apa yang diharapkan kita sebagai petugas dalam memberikan pelayanan bisa terhadirkan di Kota Metro ke depan. Jadi kalau perbaikan, penyempurnaan di sana sini, kekurangan di sana sini tentunya masih ada, terkait juga dengan pemeliharaan gedung dan lain sebagainya. Insya Allah di 2023 kita sudah berdiskusi juga dengan UPT gedung, karena ini gedung masih menjadi aset BPKAD. Jadi kita berkoordinasi untuk kemudian melengkapi apa yang kurang dan lain sebagainya, termasuk untuk instansi vertikal seperti imigrasi kan tentunya membutuhkan alat-alat khusus. Itu yang masih kita diskusikan, tapi secara garis besar mereka sangat tertarik dan bersedia bergabung gitu. Luar biasa. Untuk itu Pak Denny hadir di sini untuk mensosialisasikan ya Pak kehadiran PTSP Kota Metro. Dan Pak, mungkin ada beberapa sahabat PKK Talks Metro Ceria yang belum tahu di mana sih mall pelayanan publik Kota Metro ini, di mana Pak? Iya, mall pelayanan publik Kota Metro itu berada di Gedung Sesat Bumi Sawai, Jalan Aha Nasution nomor 7 loh nggak salah ya, karena kemarin sedang kita susun juga kemarin, karena kan ada penomoran lagi. Oh iya, benar. Nah, karena kan terkait kemarin kan perubahan gedung juga kan. Terus kemudian ada di depan, tepatnya di depan Taman Kota. Jadi secara letak sangat strategis karena tidak jauh dari pusat kota, seberang dari Taman Kota dan Masjid Taqwa. Kota Metro. Oke, sahabat PKK Talks for Metro Ceria, MPP terletak pas di jantung Kota Metro yang sering datang ke Taman Kota Metro. Nah, ada di seberangnya, di depannya, ya Pak ya kalau. Betul. Nah, ada di situ. Jadi memang Kota Metro ini
dalam menyediakan pusat pelayanan ditempatkan di tempat-tempat yang strategis di mana masyarakat mudah mengaksesnya. Selain itu juga kendaraan umum juga mudah ada lewat di situ. Jadi inilah luar biasanya Kota Metro bagaimana memfasilitasi masyarakat Kota Metro dan juga masyarakat di kabupaten lain yang dekat dengan Kota Metro agar bisa mengakses semua pelayanan dengan baik dan terpuaskan di Kota Metro ini ya Pak ya. Nah, Pak, terkait tadi Bapak menceritakan pelayanannya itu ada drive thru, kemudian juga ada yang one day care, kemudian juga ada yang antar jemput dengan berbagai macam pelayanan. Itu ada pembiayaannya nggak sih Pak? Ya, kalau kita untuk pelayanan administrasi seperti yang tadi disebutkan itu tidak berbiaya. Hanya yang berbiaya itu ya terkait dengan apa yang sudah diperdakan. Misalkan PBG memang harus ada restribusi, PBG sebagai pengganti IMB. Memang ada pengenaan restribusi, pajak reklame dan PBB ya itu harus berbayar. Tapi tidak dalam rangka membayar jasa pelayanan. Tapi terkait dengan restribusi yang sudah ditetapkan dalam perda kita. Jadi untuk pelayanan kami tidak hanya karena kan melihat MVP tidak hanya kemudian melayani terkait perizinan saja. Bagaimana kemudian calon investor atau pelaku usaha ingin mengetahui terkait potensi investasi, info-info yang apa saja terkait data-data yang kita miliki bisa datang ke kita karena kita punya launch investasi. Bagaimana kemudian ke depan kita juga pengen membangun metro investment center, memudahkan juga investasi masuk ke Kota Metro, pengembangan investasi yang lebih baik lagi. Karena investasi menjadi salah satu indikator penilaian dan pendongkrak PDRB di sebuah kota dan wilayah. Gitu. Ya baik. Pada intinya Pak, berarti tidak ada pembiayaan dalam hal layanannya. Pembiayaan memang terkait administrasi yang sudah tertuang di Perda ya Pak. Jadi kalau di kita pelayanan semua memang gratis, tidak ada biaya. Dan kita memang dalam rangka membuat komitmen bersama yang tertuang dalam MOU bahwasanya kita juga terkait dengan penilaian juga evaluasi dari ombudsman dan lembaga penilaian lain. Kita sepakat memang no pungli juga. Jadi kita menuju dari zona integritas menuju dengan BBK bagaimana kemudian tahun depan kita dapat mewujudkan sebuah pelayanan publik yang terintegrasi dan mempunyai integritas sehingga memang kita masuk dalam kategori yang lebih baik lagi dalam mewujudkan good governance yang akan datang. Gitu. Baik, terima kasih Pak Denny. Tanpa terasa sahabat PKK Talk for Metro Ceria, kita sudah sampai di penghujung waktu Pak Denny. Oh iya, saya terima Tanpa kasih terasa juga. Ya. Iya, sebagai closing statement silahkan Pak Denny. Iya, mungkin saya berpesan untuk masyarakat Kota Metro pada umumnya, seluruh pelaku usaha dan juga kemudian untuk para calon investor baik dari investor yang ada di Kota Metro, ada di Lampung dan di luar Lampung, kami DPMPTSP Kota Metro, pemerintah Kota Metro dalam hal ini sudah kemudian mendirikan mall pelayanan publik yang harapannya kami dapat memberikan pelayanan dan pendampingan fasilitasi terkait dengan investasi di Kota Metro. Jadi silakan datang di Mall Pelayanan Publik Kota Metro. Insya Allah kami akan memberikan pelayanan yang paling terbaik yang bisa kami lakukan dan mudah-mudahan dapat memuaskan dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat Kota Metro pada umumnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Denny, terima kasih sahabat PKK for Metro Ceria. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas penjelasannya. Semoga ini bisa bermanfaat dan saya yakin ini sangat bermanfaat untuk masyarakat Kota Metro dan seluruh masyarakat di sekitar Kota Metro dengan kehadiran mall istimewa kita, Mall Pelayanan Publik Kota Metro. Sekali lagi terima kasih, saya undur diri. Kita akhiri Pak. Siap. Selamat jumpa lagi di episode berikutnya, sahabat PKK Talk for Metro Ceria. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di PKK Talks, bincang bermanfaat untuk Metro Ceria.